Bapak Ibu, saudara-saudari, dan jemaat HKBP Gedung Johor, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Kita bertemu kembali bersama-sama dengan kami, dengan saya, untuk sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, di mana baiknya dan layaknya kita terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan dan ibadah kita atau doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat HKBP Gedung Johor, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak di dalam hati dan pikiran kita berdoa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1 dan ayat 2. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita dari firman Tuhan untuk pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, demikian dikatakan di sana. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran utama yang diberitakan dalam nas ini adalah kasih dan kepedulian Kristus yang luar biasa kepada gereja dan jemaatnya. Dia menunjukkan bahwa dia mempertahankan hubungannya dengan manusia, dengan umatnya, melampaui hubungan yang paralel. Bukan layaknya sebagai seorang raja, betapapun bijaknya pemerintahannya. Bukan layaknya seperti seorang orang tua, bagaimanapun mereka menyayangi anak-anaknya. Bukan pula seperti seorang teman, betapapun besarnya jasanya. Karena semua ini adalah kebaikan makhluk yang sifatnya sama saja. Saudara-saudariku, Kristus telah memilih untuk menempatkan dirinya
sebagai seorang penjaga yang paling baik hati, yakni sebagai seorang gembala. Marilah kita melihat dan marilah kita menyaksikan beberapa pelayanan pastoral Kristus dalam kasih-Nya yang dinyatakannya di dalam nas ini. Yang pertama, Dia menyediakan segala hal rohani bagi domba-dombanya. Saudara-saudariku, ini merupakan menjadi hal pertama yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan para jemaat. Karena Dia telah dengan bijaksana mempersiapkan segala hal rohani yang menjadi bagian dasar dari kehidupan kita, para domba-dombanya, umatnya, dan jemaat Allah itu sendiri. Yang kedua, Dia menjaga domba-dombanya dari musuh dan bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus selalu menjaga kita. Sekalipun kita diutus sebagai suatu hakikat yang kita miliki untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala, namun Dia seorang pembebas bagi kehidupan kita, telah mematahkan segala kuasa-kuasa kejahatan yang lahir dari musuh dan dari segala bahaya yang datang merongrong kehidupan kita. Hal ketiga, Dia memulihkan orang yang tersesat. Sebagaimana yang disampaikan oleh kitab Yesaya 34 dan Yesaya 53 ayat 1. Dia memulihkan segala yang tersesat dari jalan yang salah ke jalan yang benar, ke jalan yang sesungguhnya, yang telah Dia bukakan sebagai kebahagiaan baru, hidup baru, dan sukacita baru yang Dia persiapkan bagi kita. Yang keempat, Dia memelihara dan mengawal domba-dombanya serta melimpahkan kasih karunia. Saudara-saudariku, kasih karunia Allah adalah bagian terpenting yang selalu dipersiapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk memelihara kita di dalam sukacita. Yang kelima, Dia menyertai domba-dombanya sampai kepada akhir zaman. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 23 mengatakan demikian. Ya, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta aku. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai saudara-saudari. Tuhan menyertai kemanapun kita melangkah sampai selama-lamanya. Percayalah, Dialah gembala yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ketika Engkau tetap memelihara kami, serta memberikan segala kebutuhan dalam hidup kami, menyertai, melindungi, dan memberikan naungan sukacita dan kemuliaan yang besar bagi kami para domba-dombamu, jemaatmu, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Kiranya berkat-Mu telah mendahului kami, agar apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini menjadi sukacita baru, menjadi kemuliaan baru, dan menjadi pujian baru yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk melayani Tuhan dalam segenap rencana kami dalam satu hari ini, bahkan dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan dalam satu hari ini. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Allah Bapa kami yang di surga. Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 156 ayat 1 dan ayat yang keempat.
Saudara-saudariku, mari kita mulai aktivitas kita bersama-sama berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.